Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan seluruh pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja, yang melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita sejenak memusatkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan pada saat ini juga, yakni terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian saudara-saudara nas khotbah kita untuk minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel setelah Saul dan Daud. Ia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain sebelumnya. Selain mempunyai hikmat dan kepandaian yang amat luar biasa, ia juga mempunyai harta kekayaan yang sangat besar dan sangat banyak. Dari sudut manusia, ia dipandang cukup sempurna dalam kesejahteraan hidupnya. Bagi Salomo, tak ada hasrat untuk kesenangan duniawi yang terbengkalai. Semua dapat dinikmati, termasuk kebutuhan biologisnya, sebab Salomo mempunyai ratusan istri dan ratusan gundik, ditambah lagi para budak yang cukup banyak dimilikinya. Akan tetapi saudara-saudara, ketika Salomo merenungkan hidupnya, ia berkesimpulan bahwa semua itu adalah kesia-siaan, ibarat menjaring angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini menampilkan kesaksian seorang raja yang memiliki kesempurnaan hidup, dipandang diukur dari sisi kemanusiaan dan dari sudut keduniawian, karena ia mempunyai hal-hal seperti berikut. Jabatan, kedudukan. Ia mempunyai kedudukan dan jabatan dengan tanpa saingan politik. Kekuasaannya aman, nyaman, dan menyenangkan. Ia mempunyai harta benda. Raja ini mempunyai kekayaan yang sangat besar dan luar biasa. Dia memiliki ladang yang luas, binatang piaraan, kebun anggur yang luas, dan seterusnya. Ia mempunyai orang-orang yang di sekitarnya, pembantu-pembantu, budak,
gundik yang cukup banyak yang dapat digunakan untuk menghibur dirinya. Ia mempunyai hikmat. Raja ini mempunyai hikmat yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh seorang raja pun sebelum dia. Maka hikmatnya adalah hikmat yang tidak tertandingi oleh hikmat lain. Demikian dinyatakan bahwa di Yerusalem tak ada orang yang seperti dia sebelum dia. Itulah Raja Salomo. Dialah Raja Salomo yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ia berhikmat tidak ada taranya, dan ia berkuasa dengan amat luar biasa. Namun, ketika Raja Salomo merenung dan meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tangannya, ternyata kesimpulannya adalah bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan seperti menjaring angin. Pengkhotbah ini saudara-saudara menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan seperti usaha menjaring angin. Hal ini sama artinya bahwa di dunia ini segala sesuatu adalah bersifat fana, tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu, kenikmatan dunia disebut sebagai kesia-siaan karena sifatnya yang fana dan tidak kekal. Ia berubah-ubah. Kehidupan di dunia, terkadang seseorang merasa senang dan bahagia. Dalam kesempatan yang lain, ia sangat berduka cita dan tertekan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salomo adalah raja yang paling sukses di Israel. Ia yang paling bijaksana dan paling kaya, ditakuti lawan dan cukup disegani dalam negeri sendiri. Ia memiliki semuanya, jabatan, harta kekayaan, ratusan istri dan gundik. Namun dia sendiri yang menyimpulkan bahwa nikmat duniawi adalah kesia-siaan. Pesan yang hendak disampaikan nas ini bagi kita saudara-saudara yang hidup pada zaman ini adalah saat ini manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat dinikmatinya demi menyenangkan hatinya. Berbagai usaha dan cara dilakukan oleh manusia demi menyenangkan diri. Tetapi seorang raja yang menurut ukuran duniawi sangat sukses tiada tandingannya, sebab ia memiliki semuanya, menyimpulkan bahwa kenikmatan dunia ini adalah kesia-siaan dan fana. Oleh sebab itu, kita memahami bahwa khotbah ini memberi pesan supaya jangan ada di antara warga jemaat hanya berharap akan kesenangan duniawi saja. Karena semua itu adalah fana dan kesia-siaan. Harta yang paling berharga bagi kita ialah mesti kita miliki hidup akrab dengan Tuhan. Di dalam keluarga kita senantiasa ada damai, ada sukacita, ada canda, ada penghiburan, tentunya semuanya berorientasi dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut pengkhotbah ini jauh lebih berharga hati yang berbahagia, sukacita aman dan damai tengah-tengah keluarga daripada berbagai harta benda yang hanya menyenangkan duniawi yang sementara ini. Karena itu jadilah bijak, milikilah harta yang paling berharga dari harta yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang baru saja kami dengar. Supaya firman itu memberi ketetapan hati bagi kami. Untuk tidak mau tergoda oleh kenikmatan dunia. Sehingga iman kami rusak dibuatnya. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin, menjagai kami senantiasa, agar hidup kami sampai tua, sampai ajal kami tiba, hidup kami senantiasa akrab dengan-Mu. Karena itulah yang paling berharga dari semua harta benda duniawi. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, kami juga memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.